Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah kita bisa silaturahim di gedung IPH ini. Mudah-mudahan Allah mengekalkan ukhuwah Islamnya di antara kita semua. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya, terutama untuk Pak Zainal ini sesama pengelola travel. Pak Zainal mempersilahkan saya. Pak Zainal memang betul hatinya lembut ya. Meskipun kalau di muka kelihatan temperamental ya. Saya udah hafal, karena udah lama nyantri ya Pak Zainal, sudah mahasiswa. Ya, jadi kemarin saya dihubungi Pak Dedi juga Pak Haji tentang masalah umroh ini. Sebenarnya namanya bisnis pelayanan itu kita bisa custom ya. Apa yang ingin kita dapatkan ya itu akan sesuai dengan budget kita, ya kan begitu. Seperti naik pesawat itu ada yang harganya 17 juta tiket saja ya ke Tanah Suci. Ada yang pesawat itu harganya cuma 11 jutaan. Ada yang hanya 9 juta. Beberapa bulan lalu itu memberangkatkan 80 jamaah haji, jamaah umroh maaf. Itu dia dapat tiketnya cuma 6 juta. Nah ini jadi custom aja. Tapi yang tiket 6 juta ini kayak jackpot gitu ya, susah untuk kita dapatkan karena itu promo ya. Jadi waktu itu karena tiketnya cuma 6 juta, jadi jamaah itu tidak nyampe 15 juta itu, mungkin hanya 11 jutaan. Cuman kalau yang ini memang kita tidak bisa menentukan waktunya. Nah, yang bisa kita planning ya kita bikin sesuai dengan budget kita berapa. Tadi Pak Zainal ngendika 20 jutaan ya. Nah, mungkin sekitar 20 juta bisa sebenarnya atau 21,5 ya. Tergantung nanti variabel apa yang mau kita ambil. Yang pasti kan kita harus punya tiket pesawat. Ya. Tiket pesawat yang murah tentu yang transit. Ya, ini ada pesawat Indigo, ada Ethiopian Airlines atau Sri Lanka Airlines. Nah, ini insya Allah bisa murah-murah ya. Kemudian hotel, ya variabel terbesar sebenarnya pesawat. Jadi kalau kita mau paket yang 20 jutaan, ya tentu seputar 3 maskapai ini, Sri Lanka Airlines, Ethiopian Airlines atau Indigo Airlines. Pesawatnya bagus Bapak Ibu, cuman ini karena perang dagang, jadinya 3 pesawat ini image-nya murahan, gitu. Image-nya murah, tapi pesawatnya bagus. Kalau sama Lion nggak kalah, bahkan mungkin interiornya bagus pesawat itu. Ya. Kemudian yang kedua hotel. Ya. Hotel ini kita juga bisa dapatkan yang harganya murah. Ya ada 2 pilihan, mau jalan kaki, ya mungkin jalannya sekitar 600-700 meter. Ya 1 kilo lah maksimal, ya maksimal 1 kilo. Atau hotelnya lebih bagus ya, sekelas bintang 4, bintang 5, tapi pakai shuttle ya. Shuttle-nya selalu ada ya, jadi shuttle itu bukan bus umum kayak kita haji itu ya, tapi memang kendaraan yang dimiliki oleh hotel. Nah, ini Pak Haji pernah pakai ya, setiap berapa menit Pak Haji? 10 menit, setiap 10 menit ada keberangkatan. Jadi kalau shuttle ini hotelnya lebih bagus ya, tapi memang harus pergi-pergi shuttle. Kalau biasanya kalau jamaah itu mungkin kurang sehat atau pakai kursi roda, ini nggak kita rekomendasikan. Tapi kalau relawan kan, wah ke Palu aja berangkat kok malah lagi cuma shuttle ya kan, beres itu. Jadi ada 2 pilihan, hotelnya lebih bagus ya, tapi pakai shuttle. Ya, atau hotel nggak usah pakai shuttle, sekitar ya maksimal 1 kilo lah, nggak nyampe insya Allah lah, mungkin 800 meteran, tapi jalan kaki.
Nah, ke arah Mismala itu Bapak Ibu, arah Mismala itu pokoknya kanan kirinya ada pertokoan. Ya, biasanya kalau jamaah ke situ nggak berasa capek karena apa? Kanan kiri cuci mata aja, ya lihat ada oleh-oleh ada macam-macam gitu. Tahu-tahu tekan gitu ya. Nah, jadi insya Allah mungkin gini, harganya itu tadi saya udah hitung-hitung, saya juga udah minta persetujuan Pak Haji, jadi sekitar harganya kita tetapkan 21,5 9 hari. Nanti kalau misalnya nambah 12 hari ya kita tambah lagi. Yang disampaikan Pak Zainal itu benar. Kalau lebih lama itu lebih hemat. Karena apa? Variabel terbesar biaya umroh itu adalah tiket pesawat, bukan hotel. Misalnya nih jenengan mau nambah 12 hari, itu paling nambahnya nggak nyampe 2 juta. Karena harga tiket pesawat itu mau 9 hari, 12 hari, 30 hari konstan ya, tidak ada perubahan. Nah, kalau 21,5 mau murah lagi ya bisa, nggak usah pakai seragam. Nah, rasa nggak koper seragam, nggak usah pakai perlengkapan maksudnya. Perlengkapannya dewe-dewe. Nah, bisa Pak Haji lebih murah lagi bisa. Saya baru ingat nih, ya apa perlengkapan kita hilangkan. Nggak koper dewe, rasa nggak batik seragam murah kayak nggak dewe-dewe. No. Ya nanti untuk penanda, ya untuk penanda nanti saya buatkan sal aja, sal relawan IPHI. Nah kayak gitu. Ya ada rasa nganggur atribut golden jannah, rasa nganggur rasa ya. Jadi IPHI aja. Ya nggak apa-apa. Itu ya nanti bisa berkurang mungkin sekitar 600.000 terus bisa berkurang. Baru gue koper berarti segitulah. Nah monggo. Masalah tanggalnya tanggal berapa sih? Ya, jadi kalau 24 September kebetulan tuh ada teman-temannya itu. Nah, maksud saya yang pakai seperti ini ada sekitar 60-an orang sudah. Ya. Nah begitu Bapak Ibu, gimana ini? Apakah bisa kita sepakati? Ini Pak Dedi tadi kasih contekan ke saya sudah ada berapa orang Pak? 11 orang ya. Kita masih punya banyak waktu kalau misalnya iya kita bisa kumpulkan. Ini kan mungkin ngajak anak-anak dan sebagainya. Nah monggo nanti pilihannya gitu tadi ya. Kalau pesawat ya seputar 3 itu. Kemudian oh ya ini starting Jakarta. Nanti kalau dari Solo bagaimana? Dari Solo naik bus. Kalau misalnya mengendaki pesawat Solo Jakarta ya boleh beli tiket sendiri. Nah, atau kita belikan kan sekarang tiket PP Solo Jakarta sekitar 1-2 juta lah PP. Nah, kayak gitu. Relawan ya bis ya. Ya boleh bis ya. Monggo itu sedikit info dari saya. Mungkin ada yang mau disampaikan, ditanyakan, monggo. Apa? Udah siap. Nanti ngumpul di sini aja, kita berangkat dari sini. Nah, bisa. Baik, sebenarnya ngepaske itu bisa Pak. Jadi itu nanti ada konsekuensi ya tentunya. Insya Allah bisa lah, paske 20 juta. Ya, ojo ngepas Pak, 20,5 menurut ya. Ya, oke ya. Udah, tadi nggak pakai perlengkapan saya kurangi 1 juta deh, 20,5. Nah, saya juga pengen berangkat nih bareng-bareng dengan teman-teman semua. Nanti kalau ada yang mau upgrade hotel ya boleh, nanti japri aja. Wah saya mau Pak Zainal biasa di jam-jam tower, aku tak wis tua aku ngarep ya bisa nanti. Tapi kalau kayak shuttle ini enak juga kok ya, asal tadi ya sehat ya, karena harus naik turun apa ya bukan bis ya, mobil kecil tuh ya kayak elf gitu. Ya itu sudah include. Ya jadi memang hotel-hotel itu menyiapkan kendaraan untuk ke masjid gitu. Itu setiap 10 menit ada terus selalu. Oke, sudah. Bisa langsung naik ya, langsung naik.
Kalau naik nggak naik sekitar 2 kiloan lah. Nah, milih mana? Pakai shuttle atau nggak usah pakai shuttle? Kalau hotelnya bagus yang pakai shuttle. Udah itu bagus yang pakai shuttle hotelnya. Ayo kalau jalan 2 kiloan lah. Enggak yang shuttle yang pakai yang olayan panas. Jadi gini ya, ibarat gini, kalau yang pakai shuttle itu sekelas bintang 4 lah. Tapi kalau nggak pakai shuttle, ya sekelas bintang 2 gitu. Nah, gitu. Monggo Pak. Shuttle itu kendaraan gratis dari hotel menuju ke Masjid Haram gitu. Ya, jadi kalau pakai shuttle bus itu kita pastikan memang hotel itu punya sendiri dan frekuensinya sering ya paling nggak 10 menit Pak. Jadi yang ada 2 hotel yang kita rekomendasikan yang kalau pakai shuttle nih Le Méridien Tower ya, ada juga Olayan Palace itu shuttle-nya sering. Tapi kalau yang tadi Pak Haji cerita ada kasus di daerah Aziziyah itu ya memang di situ nggak punya bis ya, jadi nggak punya bis. 4 orang. Gimana? Benermu piro 8 nyong aku loro. Alhamdulillah, tak tinggal munggah tuk wis munggah ya Pak. Tak tinggal yo kari wong loro tok. Karo imam masjid, padha imam masjid. Salah. Terus pengalamannya menawan. Terima kasih Pak Nasir. Jadi standarnya ini harga tadi adalah standarnya sekamar berkah. Ya, saya tetap Pak. Kalau mengendaki harus 1 lantai, ya ini saya nggak bisa menjanjikan fix hari ini ya. Kita upayakan 1 lantai atau 2 lantai paling nggak ya. Nah, jadi agak sulit. Ya. Kalau kita ngambilnya misalnya low season ya, kan September ini termasuk low ya. Itu mudah-mudahan sih nggak banyak tersebar banyak lantai, mudah-mudahan begitu. Ya. Dan ini kan semuanya nggak ada yang kayak Simbah tadi. Ini semuanya insya Allah sehat-sehat semua. Ya Bu. Yang jelas gini nanti diupayakan suami istri nggak berjauhan. Nah itu kita waktu kita bikin room list itu kita pertimbangkan suami istri nggak berjauhan itu untuk kita pertimbangkan ya. Diusahakan 1 lantai suami istri. Gimana Bu? Backpackeran
nggih. Istilahnya backpackeran, tapi setelah saya lihat wacana jenengan kan sama aja ya. Kita pakai hotel, pakai pesawat. Yang saya tangkap tuh backpackeran tuh bisa lebih murah lagi Pak, karena ada temen tuh tanpa makan, jadi mereka di apartemen. Atau nanti kita kan, saya pernah umroh itu saya sering sekali gagal waktu makan. Karena saya emang mending ke masjid daripada saya balik ke hotel jam 7 sampai jam 8 hanya untuk sarapan. Jadi saya mending jajan di luar dan berlama-lama di masjid kalau waktu itu gitu loh Pak. Jadi kalau harus kembali makan, balik lagi. Menurut saya emang waktu. Gitu. Apalagi menunya menu Indonesia itu kalau saya ya jauh-jauh makannya Indonesia lagi. Kalau saya malah makannya beda-beda. Kalau saya di luar negeri saya makannya yang lain. Ya, jadi backpacker itu sebenarnya bukan bicara masalah hemat dan tidak. Itu masalah gaya aja, style. Saya udah 4 kali diskusi dengan klub backpacker. Yang tadi saya bilang 80 orang tadi itu backpacker. Jadi mereka punya komunitas. Lalu diskusi sama kita. Ketika bicara murah, tentu akan murah kalau pakai travel. Karena kita tiap hari belanja hotel, belanja macam-macam bus ya. Mereka personal beli hotel dari Agoda, beli ini nggak mungkin lebih murah. Jadi kalau backpacker itu sebenarnya bukan masalah murah dan tidak, itu masalah style aja. Misalnya kayak itu tadi, kalau makan di hotel, makannya gitu nggak mau, saya mending jajan. Nah, tapi kalau jajan di luar pasti lebih mahal. Ya. Kalau kita makan di hotel itu kan satu hari itu paling 45 real. Ya. Kalau kita di luar 45 real sekali makan. Ya, jadi tapi kalau misalnya ini kita menghendaki wis makan nggak usah aja, jadi kita tidak tertekan oleh jadwal makan, ya monggo saja. Misalnya saya mau jajan di luar, ya, mau makan nasi mandi, makan nasi bebas gitu, ya monggo. Tapi tadi saya ingatkan bahwa backpacker atau mandiri itu bukan bicara masalah hemat atau tidak, itu masalah style saja. Karena saya ingin seperti ini, nah itu monggo saja. Nah, makanya mau kalau makannya dikurangi itu akan lebih murah lagi. Ya. Paling enggak misalnya 40 real kali pada hari itu nggak menghemat lagi. Menghemat bayarnya ke Panitia. iya, tapi kalau pengeluarannya lebih pasti lebih boros. Itu hanya masukan, tetap program seperti biasa. Kalau makan itu bagi kami tidak ada masalah. Ya, saya berangkat 2 kali, tidak ada masalah. Makan angin. Tetap enak dan enak selalu. Ya. Yang penting habis makan dan teh panas udul. Wah, aku tambahannya udul sih. Kalau udul itu pasti di apartemen. Bebas. Ya, ada lagi masukan? Ziarah standar ya, di Makkah itu di Arafah, Mina, kita dapat tilas haji. Lalu di kalau tambahan ke Taif bisa kita dapat persegian barang tambahan ke Taif ya, ke Taif tambahan ya. Nanti kemudian ke Sirona, lalu ke Jabal Nur ya. Kemudian Madinahnya ya biasa di Jabal Uhud, kemudian di mana Kebun Korma ya, Masjid Batain, Masjid Kuba, seterusnya. Ya. Jadi Pak Ustaz, Gimana? Taif itu tergantung orangnya. Kalau misalnya 30 orang itu nambahnya mungkin sekitar 350.000 lah. Itu 350.000 itu untuk sewa bus sama nanti makan nasi mandi di Taif. ya, Kalau Bapak Ibu mau naik kereta gantung itu nanti berikan lagi namanya. jadi lebih baiknya itu satu tempat, pokoknya lantai 2, lantai 3, jadi tidak perlu ya, oh ya tetap satu hotel loh, kafe satu hotel, ini tahu jelas satu hotel tetap. Saya di 2016 35 juta bayarin pakai Saudi Arab ya, jadi hotelnya itu sama lantainya, tapi saya di pojok sendiri jauh banget dengan teman-teman, tidak ada bersama nenek berdua. Sepi banget, ama beneran. Om Dino kelon terus. Orangnya sih ganggu kok. Dia tuh masih muda. Loh ini, loh orangnya sih jauh sekali.
ora apa-apa, tenang nek. Pak, perempuan biasa takut kok sepi sekali. Apa-apa, Bu? Ora apa-apa, mata paten lampune malah hati gitu. Boleh Bakti. Ya, ada lagi, monggo. Ya saya yakin Bapak Ibu sudah sangat berpengalaman, ya sudah haji, sudah umroh. Jadi, tapi yang kita sadari bahwa ini kan kita ini umroh budget ya. Yang penting Bapak Ibu sekalian satu orang dapat satu bed, makan 3 kali, dapat ziarah, dapat umroh, gitu ya. Nah kalau masalah value itu ya memang sesuai budgetnya. Terus hotelnya sekalian nanti ditentukan hotel yang 4 atau berapa, terus ada settlenya Berapa? hotelnya sekalian. Jadi semua kan standar makan 3 kali. Terus kita bednya ada 1. Terus hotelnya sekalian bintang berapa? 4 atau 2 atau 3, monggo. Ini nanti biar istilahnya itu di sana itu nanti biasanya orang yang kurang jelas itu grempengnya itu setelah di sana pengen itu, tapi kalau sudah dicantumkan semua itu insya Allah akan lebih nyaman. Terus jaraknya hotelnya itu di mana nanti kan bisa searching dari sini, oh jaraknya kok semene kan gini kan bisa. Jadi yang pada dasarnya standarnya saja, cuman dicantumkan termasuk hotelnya itu tadi. Baik, jadi sebenarnya biaya perjalanan ya, entah travel umum atau umroh, itu kita ini yang mahal kan beli kenyamanan. Kenyamanan kalau umroh ya jarak hotel masih itu beli kenyamanan atau fasilitas. Kalau fasilitas itu sama saja gitu. Di Makkah itu hotel bintang 5 ya nggak ada kolam renang, nggak ada gym, nggak ada apa itu boleh. Tapi jarak dan mungkin variasi makanannya lebih banyak, kayak gitu kan. Nah itu kalau kita beli kenyamanan yang harganya 30-35 juta gitu kan. Tapi kalau kita ini budget 20 jutaan itu ngapunten, kita tidak bisa membahas kenyamanan. Kita tidak bisa membahas kenyamanan, tapi kita mendapatkan fasilitas yang standar. Standar tadi makan sehari 3 kali. Jadi wayang mangan ya mangan, wayang turu atau kasur, ya kayak gitu. Jadi sesuai dengan budgetnya. Hotel bintang berapa? Bintang jatuh. Nggak bisa bintang 5 ya, bintang jatuh. Jadi kalau rencana saya mungkin di Mekah itu hotel Olayan Bares, dia pakai shuttle. Kalau yang nggak pakai shuttle mungkin hotel kayak Olayan Golden atau hotel Wagrin dari lagi Pak. Pak, ada pertanyaan dari Kang Mei, coba Kang ini tadi Lasagna. Kalau menuju Palestina berapa ongkosnya? Ini loh, menurut Palestina. Sampai Pak. Langsung dulu. Palestina, umroh Palestina di bulan November kita ada harganya 54 juta. Cocok banget. Ya udah, ini kembali fokus tadi sini. Jadi rencana saya hotelnya di Olayan Bares ya. Mungkin kalau di Pak Jenderal yang masukkan kita tindakan. Di mana Pak? Atau itu Hotelnya? pakai shuttle. Hotelnya di mana? Apa Pak? Kalau tidak Olayan Bares, kalau pakai shuttle bus yang agak jauh tapi itu lebih bagus, mungkin Olayan Bares atau Meridian Tower. Kalau yang jalan kaki saja di arah Islam, mungkin di Olayan Golden atau di di Jawa Barat. Nah, kita situlah mungkin di Jawa Barat. Atau mungkin hotel Samara Andalus itu juga sekelas-kelas itu. Itu kan yang kalau di Mekah, kalau di Madinah mungkin di Wanrus atau Nagasaki. Kalau Madinah standar lah, nggak ada yang jauh sana. Itu Bapak Ibu untuk apa? Nanti saya ketik, saya share aja untuk rencana kita. Ibu-ibu dan bapak, yang pertama
umroh kita ini image-nya nggak usah biro. Kalau biro seperti Pak Lukman tadi, itu ditampil apa saja nggak usah. Image kita itu adalah panitia, beda ya. Jadi kalau panitia itu kita bareng-bareng. Jadi bukan itu salahkan Pak Haji, jangan keliru. Kayak kita bareng relawan itu, bareng-bareng, gue nanti panitia nyelekin di mana baik, gitu. Di depan itu, di pelataran gitu apa namanya, di tenda segala macam, kemudian pipico yang jauhnya kita mana deh. Jadi ini diubah dulu. Jadi kalau dia nanti tidak bisa punya image ke bawah ini biro, tidak usah ikut. Bahaya nanti. Misalnya pahar, di kemudian terus. Tapi kalau image panitia kita bareng-bareng, terus naik di bawah, yo, bismillah. Yang penting niat kita itu apa? Gitu loh. Niat itu apa? Benar saya katakan itu. Saya sudah puluhan tahun loh. Kayak Pak Haji tidak, aku masih bocah kayak gitu. Coba umroh. Dia baru beberapa tahun, puluhan tahun kok. Dari 98 ke 99 turun dari wajib, diajak teman umroh terus ngurusin. Pak Baju itu pernah marah-marah saya. Nah, ojo ngurusin uang yang jeneng jadi elek Solo. Ya kan lu? Aku dapat dunia uangnya, saya itu belum membantu orang ibadah. Ternyata sekarang udah nyaman, mau pergi 8 bulan, 2 bulan sekali kemana-mana, udah jalan gitu loh. Nanti image-nya global ya. Jadi kalau memang umroh bersama keluarga yang nyaman, harus saling ini, gitu loh. Ya. Jadi kita ini kelas relawan gitu loh. Jadi kelas relawan itu adalah kelas yang seadanya, gitu loh. Turun di kamar kebanjiran tahu. Bus. Orang jumpulan banjiran, wah biasa saja, biasa. Sampai waktu kita ke relawan itu, kalau mana pun di Banten ya, Banten kamar kita tinggal tuh banjiran semua. Minggu belum mau loh. Untung Pak, bahkan di latangan itu dibungkus kasur gitu. Sampai begitu. Nah maksud saya, umroh kita ini ekonomi gitu. Di mana-mana saja. Ya, jadi catatan, saya catatan ini kalau udah ada saya kepada nanti itu kasihan. Ya jangan ikut dia. Makanya relawan namanya relawan itu relawan yang tinggi gitu. Siap ya. Jadi saya itu tidak kayak memang saya itu karena banyak umroh itu saya itu memang ngantarnya kelas bintang 5. Pasti mestinya tidak bintang 5 itu di sini hotel, di bawah hotel pelataran. Khususan relawan tidak. Tapi saya pun dulunya ya berkilo-kilo jaraknya. Tanya bumi jualan tahu kan dia terima aja pada travel gitu loh. Nah sekarang ini kita tuh panitia. Saya yakin Pak Haji boleh orang boleh bati. Orang boleh bati Pak. Saya aja bingung kok bisa 20 juta. Saya tidak pernah percaya. Apa standar kemenang itu 26 juta ya? 26 juta. Standar kemenang 26 juta. Tidak mungkin di 20 juta. Nah tapi karena dia punya link kemana-mana, tidak apa-apa. Kita ke India dulu, ke Colombo dulu, atau ke Abu Dhabi dulu, tidak masalah. Nah ini catatan, oke? Insya Allah nanti banyak yang ikut, Mas Haji. Banyak yang ikut, saya yakin nanti. Sebagai di IDI segala macam. Ya. Ini adalah apa namanya gerakan relawan PHI. Umroh bersama dengan angka yang sangat kurang sekali. Ketua apa nasib? Sudah senang. Catatan orang kaya nggak boleh ikut gitu. Karena itu susah. Saya bapaknya jauh ya. Saya lebih suka bawa orang miskin daripada orang kaya. Aku lebih suka bawa orang desa-desa daripada orang kaya. Apa sebabnya? Orang kaya itu terlalu banyak tuntutan. Orang miskin manut, baik. Bahaya Pak, ini Pak. Ini Pak, gak Jangan Mas Haji. Kalau Pak, pengalaman itu sudah pulang namanya umroh wis. Pengalaman banyak sekali jadi hidup saya katakan ya, tapi tidak kayak sopo-sopo loh yang tersinggung. Dan saya katakan saya ini ngomong yuk kaca terus tapi akhirnya tiba ya. Oke gitu dia silakan ya. Jadi kalau saya cuman gini apa, hanya suatu kejelasan saja. Kalau tadi tidak dijelaskan seperti ini, saya khawatir ibu ini tadi saya biasa mending di keluarga yang luar negeri. Yang bapak tadi saya kok di hotel 9. Ini cuma kejelasan saja. Kalau masa umroh itu insya Allah saya tiap 2 tahun
kemarin itu dari Palestina saya juga. Jadi rekosone iki yo wis ora usah digagas. Jadi dari Palestina itu lebih rekoso lagi. Sampai berapa negara kita melalui berapa bandar. Artinya kalau sudah dijelaskan seperti Pak Jainal tadi, artinya jangan sampai kita tuh relawan. Udah itu maunya gimana? Ya ketuanya Mbah Nasir itu gimana? Nah yang itu sama Ustadz ini yang memberi jalan. Artinya jangan sampai ada tuntutan sing sifatnya itu terlalu berlebih. Gitu loh. Sehingga di sini tidak ada kaya atau miskin, desa atau kutha gitu loh, Pak. Kayak gitu ya. Jadi kita akan kesimpulan ya bahwa kita ini umroh relawan, ya. Umroh relawan. Jadi tidak ada tuntutan sing macam-macam. Siap. Betul. Ya, makanya saya bilang kalau ingin sing macam-macam tidak usah ikut, gitu ya. Supaya nyaman nantinya, gitu ya. Siapkan artinya siapkan lillahi ta'ala. Ikhlas berangkat umroh asal penting bisa melaksanakan ibadah umroh. Ini catatannya ya. Jadi terus terang aja saya sebagai ketua IPAI dan pelaksanaannya ketua relawan dan seterusnya. Mau tidak mau apapun yang terjadi, ujung-ujungnya ketua IPAI bertanggung jawab. Ini Pak ya, ujung-ujungnya apa? Makanya saya katakan tadi, kalau tidak bisa jangan ikut. Kayak kita mau ke mana Bang? Ke mana? Ke Palu. Tidak siap harus ikut gitu. Dan bayar diri gitu. Jadi yang jawab, kita apa dulu ya. Jadi tidak usah kalau banyak tuntutan, biar aja Pak Har yang atur bagaimana. Siap gitu ya. Jadi kalau yang mau ikut silakan, yang tidak jangan dipaksakan. Nanti sakit kosong dengan. Betul kosong. Jangan juga dijawab kan. Ya, wawasan. Oke. Kurangi. Maaf ya walaupun itu kurang, umpamanya ini punyanya cuma 10 juta toh, kan harus 10 juta. Pak Zainal sebulan ke utangan. Oke. Saya itu siap-siap aja. Ada kita ada pembiayaan. Pak Har juga ada, saya juga ada. Katakan masuk saya 10 juta orang celengan toh. Nanti kurang 10 juta ya boleh ke posisian 10 juta. Kan 20 juta. Iya. Celengannya cuma 10 juta. Oke. 10 juta. Siap. Pengen bareng. Sebulan ke utangan. Bisa. Ya, saya cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Umi. Dijawab di rumah Kalau nanti. untuk tawanan, ya itu kita bisa bersama dengan Mitra Syariah. Ya, jadi nanti itu yang nalangi bukan siapa tapi memang panel ya dari keuangan itu. Ini bisa kita bantu untuk menguruskan. Karena banyak teman-temannya mau kurang banyaknya bareng, kurang 10 juta atau kurang 20 juta. Kalau berangkat satu keluarga 5 orang kurang 20 juta kan bisa ya. Apa? Tapi yang saya mau garis bawahi nasional, yang saya jamin adalah panjenengan semua berangkat. Ya, ada tiket, ada visa. Itu kalau saya nggak ada, ya pasti saya yang tutur, itu tanggung jawab saya. Kemudian ada hotel, ada makan. Nah, masalah bagaimana yang paling sering ditawarkan itu kan jarak. Ya. Kemudian kualitas makanan. Kalau kualitas makanan itu memang sangat relatif ya. Ada yang orang suka, ada yang nggak suka itu relatif. Tapi kalau hotel ya itulah standar catering yang buat barang-barang gitu ya. Nah, nanti bagusnya mungkin di sana bisa dirancang mungkin ada yang khusus ya kajian atau apa ya. Gitu. Sebenarnya kalau Tahajud bareng. ya pasti kasih bareng ada kajian. Ini gini, ini cuma wacana aja Pak. Kalau misalnya di bulan Oktober, ini kan bisa beri. Kalau misalnya di Oktober itu kebetulan kami endorse Buyaya ya. Nah kalau misalnya Oktober nanti bisa kajian bersama Buyaya. Ini nonton dengan ya, apakah tetap 24 September ya? Atau kalau Oktober itu kita ada sama, yang sama. Nah
ini kebetulan kemarin kami sudah endorse biaya, alhamdulillah pesertanya banyak. Ini mau mengulang lagi. Iya. Nah, monggo tapi kami kembalikan ke Bapak Ibu sekalian ya. Mau September. Jumlahnya dulu, Pak. Hah? Nanti lihat jumlahnya, Pak. Jumlah peserta. Hasilnya? Dia mungkin bisa nambahin Pak Haji. Di untuk yang sudah tercantum yang kita agendakan itu tanggal 24 September 2024. Kemudian untuk hotelnya yaitu perkiraan Madinah yaitu Diwan Cross. Kemudian untuk Makkah wilayah yaitu gambaran mungkin untuk Bapak Ibu yang mungkin dia lebih tahu untuk jarak dan hotelnya seperti itu gambaran dan sudah disiapkan dari tim relawan seperti itu. Panitia istilahnya gitu. Jadi itu yang sudah digaris besarkan yang kemarin kita dapat rekeningan dari panitia seperti itu. Jadi untuk jadwal harinya itu tanggal 24 September 2024. Kemudian untuk hotel Torangi untuk Madinah Dewan Cross atau yang Mekah Walayan Golden gambaran seperti itu. Memang kita perlu menetapkan sesuatu itu biar lebih untuk si calon itu tidak bayar pun nanti sebenarnya angka-angka itu harus pasti. Masuk balik naik wis. Relawan, ini relawan. Nanti di-share Pak, nanti di-share dari Ya lebih jelas ya, terima kasih. Jadi masalah waktu itu gimana? Mas, tetap September ya? Ya kita karena sudah tertentu tanggal 24 September kita sudah. Kita tetapkan 24 September ya. Ada lagi yang ditanyakan Bapak Ibu? Apakah paspornya masih hidup semua? Betul. Yang paspornya sudah expired harus segera dihidupkan lagi. Moga-moga masih banyak karena antrian panjang. Kalau kita antri di imigrasi besok Jumat itu dapat antrian nanti di pertengahan Juni atau akhir Juni. Nah, jadi antrian di imigrasi Solo baik di Solo Madu ataupun di Solo Baru seperti itu. Jadi ini sebaiknya dibuat grup aja nih Pak. Jadi nanti untuk mau perpanjang paspor syarat-syaratnya dan sebagainya. Oh ya, untuk paspor itu biayanya 350.000. Bisa online dulu di rumah bisa online. Nah, online-nya nanti kita online Pak. Kita bantu online kan. Iya. Daftar online. Tapi kalau panjenengan mau ngurus sendiri online ya boleh. Kan daftarnya juga harus online. Itu yang jalur normal ya. Kalau mau yang fast track bisa lebih mahal. Tapi kita masih punya banyak waktu lah sama fast track. Fast track itu 600 ribuan. Online ini cepat dan mudah, Pak. Iya, online sekarang antriannya Juni, Pak. Itu saya 2 kali di sini tuh gedung ini dekat Geladak itu. Hah? Geladak? Iya. Ya depan itu memang kelas umum itu. Iya. Oh, online aja ada khusus. Online itu cepat, semua keluarga di situ cepat. Ya. Kalau nanti kalau udah bisa ngurus sendiri, bisa ngurus sendiri. Kalau misalnya minta kita bantu online kan nanti kita bantu. Iya. Oke. Ya. Cukup ya. Bapak Ibu, demikian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang kurang dan khilafnya. Assalamualaikum